Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Otodidak Farm. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas apa-apa yang dibicarakan di dunia peternakan, khususnya tentang bebek. Nah, kita sekarang kembali ke tampilan awal ya teman-teman, seperti saat teman-teman lihat channel kita Otodidak Farm ini di awal-awal keluarnya, yaitu kita dengan display yang sama dengan kita saat awal keluar. Oke. Ya, semoga lebih menarik bagi teman-teman semua ya, amin. Oke teman-teman, mohon maaf beberapa waktu ini kami jarang upload video ataupun kami jarang membuat atau membalas komen-komen teman-teman semua. Tapi insya Allah kalau ada waktu pasti kami balas satu persatu. Oke teman-teman, ya baiklah, kali ini khusus untuk video kali ini kami akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan dari para subscriber setia kami ya. Jadi selain membahas, kita juga akan sekaligus menjawab pertanyaan dari para subscriber ya. Untuk teman-teman yang sudah tinggalkan pesan atau tinggalkan komentar di kolom komentar channel Otodidak Farm, pasti akan kami pertimbangkan untuk selanjutnya kami jawab pertanyaannya dan kami buatkan konten gitu ya teman-teman. Oke, kali ini yang beruntung pertama, kita akan membahas. Sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan atau komentar dari subscriber setia kami, yaitu Sumono 6680 ya. Pak Sumono ya ini sepertinya. Jadi Pak Sumono ini bertanya tentang manajemen kandang. Jadi beliau bertanya, alasnya kan langsung tanah, berarti kotoran dibuang setiap hari ya. Nah, maksudnya alas kandang bebek ini kan langsung tanah. Beliau mengertinya begitu. Berarti kotoran bebeknya apakah dibuang setiap hari gitu ya maksudnya. Nah, beliau juga bilang, saya pernah lihat langsung kandang dengan menggunakan tanah, tapi baunya menyengat dan didemo warga. Nah, oke teman-teman, ini menarik ya teman-teman, kita akan bahas ya. Alasnya langsung tanah berarti kotoran dibuang setiap hari. Oke, kita akan jawab. Kalau di kandang kami, jujur dari pertama membuat kandang sampai kita memelihara, sampai panen, sampai periode berikutnya lagi, kami tidak pernah membersihkan kandang sekalipun, kecuali tempat makan, tempat minum, untuk baby chick, untuk lampu dan mungkin perabot-perabot yang lain itu kami pasti akan cuci ya. Tapi kalau untuk kandang kami tidak pernah membersihkan, menyapu ataupun membersihkan kotoran dibuang ke suatu tempat atau dikumpulkan di mana gitu, tidak pernah ya. Jadi kami pure menggunakan kandang tanah dengan manajemen yang kami lakukan setiap hari gitu ya teman-teman. Nah, terus beliau pernah lihat langsung tanah tapi baunya menyengat dan didemo warga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini jenis bebek pedaging atau petelur gitu ya. Kalau memang pedaging ya mungkin kita lihat bagaimana tanahnya dan bagaimana kondisi kandangnya, dan juga pakannya jangan lupa. Kalau kandangnya kering insya Allah tidak akan bau, tapi kalau basah jelas pasti bau. Kami pun pernah mengalami kandangnya basah karena atapnya jebol, itu juga
bau. Nah, kalau bebek petelur, nah itu memang juga biasanya cenderung bau. Kenapa? Karena kalau teman-teman di daerah pesisir di Batang sini ataupun sampai di Tegal sana, di Brebes, itu cenderung memakai pakan yaitu ikan giling, ikan BS giling. Jadi itu yang juga mengundang bau dan juga mengundang lalat. Baunya juga kurang sedap sepertinya teman-teman. Saya pernah ke kandang teman saya itu, beliau menggunakan ikan rucah, ikan BS itu, ikan yang sudah digiling dicampur dengan katul dan lain-lain. Itu memang produksi telur bagus, tapi memang baunya cukup menyengat. Karena bayangkan ikan BS itu baunya seperti itu, diberikan makan ke bebek, maka kotorannya juga pasti akan bau. Nah, solusinya bagaimana? Mungkin kandangnya harus jauh dari pemukiman atau jauh dari perumahan warga, gitu ya teman-teman. Ya, semoga bisa membantu ini pertanyaan dari Pak Sumono. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Sumono 6680. Berarti sepertinya sama dengan yang tadi ya, Sumono 6680. Oke. Pertanyaannya adalah pelihara 100 ekor. Oh, beliau pelihara 100 ekor dengan pakan pabrikan murni. Kandang dibersihkan tiap hari, kotoran juga dibersihkan, tetap bau walaupun sudah dikasih SM4. Terus saya harus bagaimana? Oke, kita akan bahas ya teman-teman, bagaimana. Nah, Pak Sumono ini sudah melihara 100 ekor. Nah, kandang sudah dibersihkan tiap hari. Dia juga sudah memberi M4, tapi kok tetap bau. Bagaimana solusinya? Oke, sekarang kita lihat kondisi kandangnya dulu. Yang menyebabkan bau itu apa sih kira-kira? Nah, kita lihat kondisi tanahnya atau alas kandangnya. Jika menggunakan tanah, mungkin Pak Sumono menggunakan tanah ya mungkin, atau beliau menggunakan plester atau bahkan kandang panggung. Nah, sekarang kita lihat, kalau pengalaman kami sementara baru bisa menggunakan kandang tanah, ya kami cerita pengalaman kami dengan kandang tanah. Jadi kalau dengan kandang tanah, kita lihat kandangnya kering atau tidak. Kalau kering insya Allah tidak bau, tapi kalau basah itu pasti potensi bau. Nah, kenapa sudah dikasih M4 beliau tetap bau? Nah, itu tadi yang kita bilang, bahwa tempat minum settingnya juga harus tepat. Artinya percikan-percikan air minum itu usahakan langsung jatuh ke lubang pembuangan, atau kita buat lubang pembuangan khusus untuk cipratan air minum. Jadi air minum tidak jatuh ke tanah, karena kalau basah jatuh ke tanah lama-lama akan basah dan itu mengakibatkan bau. Karena air minum yang terciprat akan bercampur dengan kotoran bebek. Itulah yang mengakibatkan bau, gitu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan dari subscriber lagi, yaitu dari Sian dan Zafian 5574. Oke, Sian dan Zafian ini bertanya, untuk menghilangkan bau bagaimana? Untuk menghilangkan lalat bagaimana? Tidak dijelaskan. Oke, kita akan jelaskan. Untuk menghilangkan bau tadi sudah dijelaskan berkali-kali bahwa usahakanlah kondisi kandang selalu kering, jangan sampai basah apapun yang terjadi. Terus kedua, gunakan pakan yang standar, pakan yang bagus. Kalau teman-teman menggunakan pakan pabrikan, itu tentu saya jamin, saya pernah menggunakan, itu pasti tidak akan bau. Tapi memang kita akan tekor di biaya pemeliharaan, karena pakan pabrikan itu harganya sangat mahal, bahkan bisa sampai lebih dari separuh harga pakan yang kita racik sendiri, gitu ya teman-teman. Terus untuk lalat bagaimana?
Nah, selama ini kandang kami tidak pernah menggunakan apapun untuk membasmi atau menghilangkan lalat, karena sejauh ini masih aman ya, lalatnya tidak begitu banyak. Nah, paling begini teman-teman, di awal pemeliharaan kami itu gemburkan tanah. Setelah kami gemburkan tanah, kami semprot dengan M4. Nah, supaya apa? Supaya bakteri yang baik ini bisa mengurai tanah dengan baik, kotoran juga terurai dengan baik. Terus kemudian kami juga sempatkan tabur dengan kapur dolomit. Nah, teman-teman bisa beli di toko pertanian atau poultry shop terdekat. Nah, setelah itu bagaimana? Kita gemburkan lagi, terus kemudian kita semprot dengan M4 lagi, dicampur dengan tetes tebu. Perbandingannya kalau kami 1:2, artinya 1 M4 berbanding dengan 2 tetes tebu, atau boleh banding 1:1. Nah, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.